Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pencatatan akuntansi penjualan. Apa saja yang akan kita bahas di dalam pencatatan akuntansi penjualan? Yang pertama adalah penjualan tunai, yang kedua penjualan kredit, yang ketiga beban angkut penjualan, yang keempat retur penjualan, yang kelima diskon penjualan, yang keenam pembahasan dari materi yang disajikan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang penjualan tunai. Sebagai rumusnya, sisi debit sama dengan kas, sisi kredit sama dengan penjualan. Contoh transaksi penjualan tunai tanggal 6 Januari 2019 menjual barang secara tunai sebesar 8.500.000. Pencatatan jurnal umumnya, sisi debit sama dengan kas sebesar 8.500.000. Sisi kredit sama dengan penjualan sebesar 8.500.000. Pembahasan yang kedua yaitu tentang penjualan kredit. Sebagai rumusnya, sisi debit piutang dagang, sisi kredit sama dengan penjualan. Sebelum kita masuk ke dalam contoh transaksi, kita perlu mengetahui adanya syarat pembayaran atau termin di dalam transaksi kredit. Sebagai contoh di sini termin 210N30 atau end of month. Termin 210N30 artinya bila mempercepat pembayaran 10 hari atau kurang dari tanggal beli, maka akan mendapat potongan 2% dari harga faktur. Dan bila lebih dari 10 hari harus membayar paling lambat 30 hari. Sedangkan end of month artinya harga faktur harus dibayar pada akhir bulan terjadinya transaksi. Sebagai contoh untuk transaksi penjualan kredit, tanggal 7 Januari 2019 dijual barang dagang seharga 4 juta dengan termin 110N30. Pencatatan jurnal umum, sisi debit sama dengan piutang dagang sebesar 4 juta, sisi kredit sama dengan penjualan sebesar 4 juta. Selanjutnya, pembahasan tentang pembayaran beban angkut penjualan. Sebagai rumus, sisi debit sama dengan beban angkut penjualan, sisi kredit sama dengan kas. Contoh transaksi pembayaran beban angkut penjualan tanggal 8 Januari 2019 dibayar beban angkut penjualan sebesar 100.000. Pencatatan jurnal umum untuk sisi debit sama dengan beban angkut penjualan sebesar 100.000, sisi kredit kas sebesar 100.000. Pembahasan yang keempat yaitu tentang retur penjualan. Rumusnya, sisi debit sama dengan retur penjualan, sisi kredit sama dengan
piutang dagang. Contoh transaksi retur penjualan. Tanggal 9 Januari 2019 diterima pengembalian barang dagang karena rusak seharga 500.000. Pencatatan jurnal umumnya, sisi debit retur penjualan sebesar 500.000, sisi kredit piutang dagang sebesar 500.000. Berikutnya, pembahasan tentang diskon penjualan. Sebagai rumusnya, sisi debit di sini ada dua, ya, kas, kemudian sisi debit lagi diskon penjualan, dan sisi kreditnya adalah piutang dagang. Di sini artinya karena sesuai dengan konsep akun berpasangan, sisi debit sama dengan sisi kredit. Jadi kalau misalkan sisi debitnya itu kalau saldo kas dengan saldo diskon penjualan, kalau kita jumlahkan itu akan sama besarnya dengan jumlah saldo piutang. Contoh transaksi pembayaran diskon penjualan. Tanggal 15 Januari 2019 diterima pelunasan piutang untuk penjualan barang dagang pada tanggal 7 Januari 2019 sebesar 4 juta dengan syarat 110 N30. Pencatatan jurnal umumnya, piutang dagang sebesar 3.500.000. Ini kita peroleh dari mana? Dari piutang dagang yang semula sebesar 4 juta, kemudian kita kurangi retur. Jadi besarnya piutang dagang yang akan dibayarkan itu adalah 3.500.000. Kemudian dipotong dengan diskon penjualan. Kenapa? Karena transaksi awal adalah tanggal 7, pembayarannya tanggal 15, berarti masih ada 8 hari, artinya kurang dari 10 hari, sehingga mendapatkan diskon 1% dari 3.500.000, yaitu 35.000. Jadi kas yang diterima itu adalah 3.465.000, ya, sesuai dengan prinsip akun berpasangan, jumlah sisi debit sama dengan sisi kredit, yaitu sama-sama 3.500.000. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana cara perhitungan untuk diskon penjualan. Cara menghitung diskon penjualan, di sini transaksi awal yaitu tanggal 7, besarnya piutang dagang itu adalah 4 juta. Kemudian di tanggal 9 ada retur penjualan sebesar 500.000. Jadi sisa piutang dagang adalah 3.500.000. Kemudian di tanggal 15 dilakukan pembayaran karena kurang dari 10 hari sehingga mendapat diskon 1%, yaitu 35.000. Jadi kas yang diterima adalah 3.465.000. Demikian untuk materi kali ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.